Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Anggota-anggota Keluarga Kerajaan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah. Pagi ini kami dengarkan pekabaran firman Tuhan. Berkatilah pekabaran ini jadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi renungan harian kita dengan judul Anggota-anggota Keluarga Kerajaan. Ayat inti kita Efesus 3:14-15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Sekali lagi, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Kita adalah anak-anak dari Raja Surgawi, anggota keluarga kerajaan, para waris Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus. Istana-istana mewah yang Yesus telah siapkan untuk diterima hanya oleh mereka yang benar, yang murni, yang mengasihi dan mematuhi firman-Nya. Di istana-istana mewah di atas kita akan bertemu untuk tidak terpisah lagi. Kita akan saling mengenal di rumah surgawi kita. Tetapi jika kita akan menikmati kebahagiaan abadi, kita harus memupuk agama di rumah. Sebab rumah adalah pusat kasih sayang yang paling murni dan paling tinggi. Perdamaian, keserasian, kasih sayang, dan kebahagiaan harus dengan tekun dihayati setiap hari, sampai hal-hal yang berharga ini tinggal di dalam hati mereka yang membentuk keluarga. Tanaman cinta harus dipelihara dengan hati-hati, kalau tidak itu akan mati. Setiap prinsip yang baik harus dihargai jika kita ingin berkembang dalam jiwa. Apa yang ditanamkan iblis di dalam hati, yaitu iri hati, kecemburuan, kekejian jahat, bicara jahat, ketidaksabaran, prasangka, keegoisan, ketamakan, dan kesombongan harus dicabut. Jika hal-hal jahat ini dibiarkan tetap berada dalam jiwa, akan menghasilkan buah yang olehnya banyak orang akan menjadi najis. Oh, berapa banyak yang menanam tanaman beracun yang membunuh buah berharga dari cinta dan menajiskan jiwa. Beberapa dari mereka yang menghargai kejahatan berpikir bahwa mereka memiliki beban bagi jiwa. Mereka menjadikan profesi publik sebagai cintanya kepada Tuhan, namun tidak melihat keharusan untuk menyiangi tanaman atau taman hati, untuk mencabut setiap rumput yang tidak enak dipandang, untuk membiarkan sinar matahari kebenaran memancar ke dalam bait suci jiwa. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang apa itu menjadi orang Kristen yang praktis, yaitu menjadi seperti Kristus. Ada kebutuhan akan doa, iman yang tulus, upaya sabar tak kenal lelah untuk berperang melawan setiap disposisi jahat, sehingga bahkan pikiran kita pun dapat dibawa ke dalam ketaatan kepada Kristus. Itu yang akan membuat karakter indah di rumah dan akan membuatnya indah di rumah-rumah surgawi. Ukuran kekristenan Anda diukur oleh karakter kehidupan rumah Anda. Kasih karunia Kristus memungkinkan para pemiliknya untuk menjadikan rumah itu tempat yang bahagia, penuh kedamaian dan ketentraman. Kecuali Anda memiliki Roh Kristus, Anda bukan miliknya, dan tidak akan pernah melihat orang-orang kudus yang ditebus dalam kerajaannya, yang akan menjadi satu dengan Dia di surga kebahagiaan. Allah menginginkan Anda untuk menguduskan diri sepenuhnya kepadanya dan mewakili karakternya di lingkaran rumah tangga. Jadi menjadi anggota-anggota keluarga sebagai persiapan menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Jadi kalau kita rindu hidup di sorga, memiliki karakter seperti Kristus, maka demikian pula ketika hidup di atas dunia ini dalam keluarga kita masing-masing, kita juga harus memiliki karakter seperti Kristus. Tentu kita tidak akan mampu. Itulah sebabnya bergantung kepada Tuhan itu sangat penting setiap waktu, sehingga kita memiliki karakter yang sama seperti Kristus. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini melalui pekabaran kita di pagi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih banyak untuk waktu yang indah di pagi ini. Kami boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan.
Biarlah pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami dapat menghidupkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kami di atas dunia ini, untuk mempersiapkan kehidupan kami bagi kehidupan di tengah kehidupan keluarga Allah di dalam kerajaan sorga. Biarlah melalui kehidupan kami, orang lain dapat mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Bapa di surga, di pagi hari ini hamba serahkan seluruh umat Tuhan dan seluruh pendengar audio renungan harian ini di mana saja berada. Hamba doakan khusus untuk beberapa nama di pagi hari ini, yaitu Prudensia Tata, Editar Afaar, Aget Pihahei, Derek Yapo, dan Ibu Sarlota Hai. Sekali lagi, Prudensia Tata, Edita Afaar, Aget Pihahei, Derek Yapo, dan Ibu Sarlota Hai. Hamba serahkan nama-nama ini dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati perjalanan hidup, berikan kebahagiaan dalam tantangan hidup, berikan selalu jalan keluar, dalam duka berikan selalu pengharapan di dalam Kristus, dan biarlah berikan kekuatan kesehatan jasmani dan juga rohani, berikan hikmat dan akal budi dalam pekerjaan, berikan keberhasilan selalu, dan dalam setiap tantangan hidup yang dihadapi berikan ketabahan, mampukan untuk menjalani hidup setiap hari, dan biarlah kasih Allah selalu menyertai mereka di mana saja mereka berada. Sekali lagi, semua pendengar audio renungan harian ini yang telah mendengarkan pekabaran pagi ini, Tuhan memberkati dengan berkat Allah yang ajaib dari sorga. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian ibadah kita dan pekabaran kita di pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.